ibadah online GKI Gresik. Ada yang baru, ada kakak cantik yang menikah. Ayo lah, kenalan dong kak. Hai adik-adik, aku Agnes dari kelas pra-remaja, sekarang udah SMA. Nah, adik-adik, kalian udah siap belum untuk sekolah minggu? Udah duduk yang manis? Karena kita mau di absen nih, ya kak ya? Diabsen sama Tuhan. Iya, kita dipanggilin satu-satu ya namanya? Iya. Oke, kita dengerin ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, kami masih bisa menjalani seminggu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami bisa beribadah hari ini ya Tuhan. Juga berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, semoga bisa berjalan sesuai dengan-Mu ya Tuhan. Dan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih Kak Ana. Iya, sama-sama. Nah, adik-adik, udah pada duduk yang manis belum? Tanya, aku ini capek deh. Aku boleh nggak minta kursi? Boleh. Kursi. Masuk.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak yakin adik-adik semua pasti dalam kondisi yang sehat, yang kuat, dan selalu bersukacita. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kakak mau informasikan bahwa kita per bulan Juli ini, Juli 2020 per minggu ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau dalam dunia film itu dibilang season yang pertama. Bagian yang pertama kita akan belajar mengenai iman. Jadi papa mama sekalian, ayo kita bareng-bareng. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kakak menyampaikan firman, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan boleh memberkati kami hingga hari ini dan selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, berikan kami telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang murid yang mau mendengarkan, yang mau mengerti. Terlebih lagi kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Tuhan yang melayakkan untuk hamba boleh menyampaikan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan yang berbicara pakai hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Satu ketika dikisahkan ada seorang gadis kecil, seorang anak kecil yang bernama, katakanlah namanya Sisi. Nah, Sisi ini dapat tugas dari sekolah. Tugasnya begini, besok pagi kita akan berkumpul di Taman Ceria jam 8 pagi. Tugasnya adalah berkumpul di Taman Ceria jam 8 pagi. Hari itu Sisi pulang dari sekolah dengan wajah yang sedih dan bingung. Kenapa dia bingung? Karena Sisi tidak tahu tempatnya di mana Taman Ceria. Sedangkan besok harus kumpul. Di tengah kebingungannya, kemudian mama melihat. Kenapa Sisi? Sisi kenapa sedih? Kenapa bingung? Kemudian Sisi menyampaikan, iya ma, soalnya besok Sisi disuruh pergi ke Taman Ceria jam 8 pagi kumpulnya. Tapi kan Sisi tidak tahu lokasinya di mana. Sisi tidak pernah ke Taman Ceria. Di tengah kebingungannya itu, kemudian mama bilang begini, Sisi tidak perlu khawatir. Besok mama yang akan antar Sisi ke Taman Ceria. Bersama-sama dengan Sisi mama akan pergi ke sana. Dan mendengar itu kemudian Sisi menjadi gembira, menjadi berbahagia. Kenapa? Karena besok Sisi bisa pergi ke Taman Ceria. Nah, kakak mau bertanya. Pertanyaannya adalah, siapa Bapak semua orang percaya? Atau siapakah Bapak orang beriman? Adik-adik tahu? Siapa? Nah, betul sekali. Bapak Abraham. Kenapa dengan Bapak Abraham? Nah, kakak mengajak setiap kita untuk bersama-sama yuk buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Kakak akan baca ya. Perikopnya berjudul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan pada engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, secara singkat kakak akan bercerita. Pada saat itu Bapak Abram sudah berusia 75 tahun. Ibu Sarai berumur 65 tahun. Tapi yang terjadi adalah mereka berdua belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Dan hingga satu ketika Tuhan bercakap-cakap, Tuhan berfirman, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan memanggilnya. "Abram, kamu ikutlah aku. Ayo pergi ke tempat yang dituju." Nah, pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Abram. Kira-kira percakapannya gini. "Abram, ya Tuhan, ini saya. Dengarlah, hari ini aku memerintahkan engkau untuk pergi dari negeri ini. Engkau harus meninggalkan sanak saudaramu." "Baik Tuhan, tetapi kemana saya harus pergi?" "Aku akan menunjukkan kepadamu kemana engkau pergi. Engkau akan kuberkati, engkau akan memiliki anak yang banyak. Engkau juga akan dikenal oleh banyak orang, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang." "Baik Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Meskipun perintah Tuhan ini tidak mudah, tetapi saya akan melakukannya." Adik-adik, kira-kira begitu percakapan yang dilakukan oleh Abram dengan Tuhan. Waktu awal namanya bukan Abraham, tapi Abram ya. Tuhan menyuruh Abram ke tempat yang Abram sendiri tidak tahu. Tapi yang luar biasa, bahwa Bapak Abram ini mau percaya kepada Tuhan, sekalipun dia tidak tahu kemana harus berjalan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa, "Tenang Abram, aku yang akan tunjukkan. Tenang Abram, aku yang akan memberkati engkau. Tenang Abram, aku akan memberikan keturunan kepadamu." Adik-adik, pertanyaan yang timbul kemudian, kenapa Bapak Abraham mau melakukan perintah Tuhan yang dibilang, Tuhan ini tidak mudah. Tuhan ini tidak gampang melakukan kehendak Tuhan ini. Kenapa? Karena Bapak Abram percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, akan selalu membimbing, dan akan selalu berjalan bersamanya setiap saat. Gimana dengan kita? Aduh Tuhan, sekarang lagi pandemi, kapan ini selesai? Tuhan, mungkin sering kita kali, waduh Tuhan, aku sudah berdoa tapi tidak dapat. Tuhan, saya sudah berdoa tapi kenapa kok tidak dijawab Tuhan? Adik-adik, kita harus percaya seperti Bapak Abram. Kita juga harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai, membimbing, dan memimpin langkah hidup kita di setiap waktu, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Tuhan selalu menyertai. Jalan Tuhan terkadang mungkin tidak kita pahami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan punya rancangan yang penuh damai. Buat siapa? Buat adik-adik, buat kakak, buat setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai, yang senantiasa membimbing,
yang senantiasa berjalan bersama kami. Tuhan, mungkin kami tidak paham akan jalan, akan rancangan Tuhan bagi kami. Tapi biar kami belajar percaya seperti Bapak Abram, yang dia tidak tahu kemana harus pergi, tapi melakukan perintah Tuhan. Biar kami belajar untuk kami percaya, kami belajar mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biar kami belajar bahwa Engkau Tuhan selalu bersama-sama menyertai kehidupan kami, selalu berjalan bersama dengan kami. Biar kami belajar untuk kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sebagai bentuk penerapan agar kita lebih memahami, lebih mengerti mengenai berjalan bersama Tuhan, untuk adik-adik yang sudah kelas 1 SD sampai pra-remaja, adik-adik bisa klik di description YouTube ini. Ada satu link yang adik-adik bisa klik untuk nanti masuk ke Google Form. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ dan nanti dapat poin. Ya, poinnya buat apa? Nanti akan diperhitungkan oleh guru sekolah minggu. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Halo teman-teman. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Tadi teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang Budina akan ditemani oleh Evan. Evan, sini ya. Nah, Evan akan menemani Budina untuk melakukan aktivitas. Ada bahan-bahan yang sudah Budina siapkan. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu kertas buffalo, asturo atau apa saja berwarna-warni. Ya. Kemudian teman-teman juga siapkan spidol, gunting, double tip. Kita akan mulai ya. Sebenarnya kita mau apa ya? Tunggu dulu. Nah, yang pertama, ambil kertas buffalo 1, kita akan membuat jejak kaki. Ya, caranya kita akan menjiplak jejak kaki kita. Yuk Van, sini Van. Nah, jejak kakinya kita bisa gambar dengan spidol, mulai dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sampai terbentuk jejak kaki seperti ini. Oke, terima kasih Van. Teman-teman, tadi kita sudah menggambar jejak kaki Evan ya. Van, tolong Van. Nah, nanti ada 2, kaki kiri dan kaki kanan. Kalau sudah dibuat gambar seperti ini, kita ambil gunting untuk kita gunting perlahan. Seperti ini sampai selesai semuanya. Demikian juga yang sebelah, kaki yang sebelah kita juga gunting. Setelah itu kita ambil double tip. Kita ambil double tip. Teman-teman bisa gunting mungkin sekitar segini saja ukurannya. Kita bisa letakkan di sini. Oke. Nah, kalau sudah, ikuti berikutnya. Sebenarnya kita mau main apa ini ya? Bu, sebenarnya ini mau bikin apa sih, Bu? Oh, Evan penasaran kan? Penasaran sekali. Kita mau bermain, Van. Nggak enak ya kalau Evan sendiri ya? Iya. Evan panggil siapa ya teman-temannya? Panggil Agnes sama Jovi. Oh, tambah 2 loh teman-teman. Jadi kita akan bermain berempat. Budina,
Evan. Ayo Agnes. Agnes dan Jovi. Ya, tapi Budina belum jawab pertanyaan Evan ya. Teman-teman mau bermain? Iya, mau. Wah, mau. Kita mau bermain mengikuti jejak kaki. Mengikuti jejak kaki. Lah buat apa kita mengikuti jejak kaki? Untuk apa ya kira-kira? Biar gak tersesat. Teman-teman, tadi kita sudah buat jejak kaki. Nah, teman-teman di rumah bisa bermain dengan papa, mama, kakak, adik bersama-sama. Ya. Nah, untuk di sini Budina ditemani oleh 3 teman, yaitu Evan, Agnes, dan Yofi. Mereka yang akan bermain. Bermainnya bagaimana ya? Bermainnya bagaimana? Home pipa dulu. Oh, mereka mau home pipa. Siapa dulu yang pertama ya? Oke? Ayo, home pipa dulu. Evan pertama. Evan pertama. Kedua Yofi dan yang ketiga Agnes. Jadi teman-teman juga begitu ya, home pipa sama papa, mama, dan juga kakak dan adik. Kalau sudah home pipa, caranya penasaran kan? Gimana mainnya ya? Iya. Nah, teman-teman tugasnya mencari harta karun. Tahu nggak bentuknya harta karun? Gimana tuh bentuknya, Bu? Bentuknya nanti Budina beri petunjuk ya. Kan harus ada petunjuk kan? Petunjuknya harta karunnya kotak warna merah. Dan teman-teman nanti akan membuka kotak itu, di situ ada harta karunnya. Ada 2 benda, yang satu gambar dan yang satu ada di amplop. Teman-teman ambil satu-satu ya. Nah, supaya tidak tersesat, teman-teman harus mengikuti jejak kaki yang sudah ditempelkan di lantai. Karena jejak kaki itu akan menunjukkan di mana harta karun itu berada. Kita mulai ya. Oke, dari yang pertama Evan. Hati-hati jangan tersesat loh ya. Wah, ini harta karunnya. Yeay, semua sudah dapat ya. Coba lihat sih. Wah, coba. Wah, ini ada tulisannya harta karun ya. Wah, kira-kira apa ya? Yuk kita buka yuk. Wah, ada firman Tuhan ya. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari Ulangan 31 ayat 8a. Nah, teman-teman yang di rumah tadi 3 temannya Budina sudah melakukan penjajakan, yaitu mencari harta karun dengan mengikuti jejak kaki. Tapi tadi Yofi tersesat ya. Kalau Agnes mikir dulu kok ada jejak kaki yang ke sana, tapi akhirnya Agnes mengikuti yang benar. Maksudnya apa sih permainan ini? Permainan ini menunjukkan pada kita bahwa kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memberi petunjuk, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memimpin kita. Sehingga kita tidak akan tersesat dan kita akan mendapatkan harta karun yang terpendam. Nah, untuk adik-adik yang masih balita dan TK, adik-adik bisa mewarnai gambar ini. Gambar ini menceritakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memimpin kita, dan kita tidak akan tersesat. Buat adik-adik yang masih di kelas balita dan juga TK, kalau adik-adik ingin mendapat gambar seperti ini, gambar Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin anak kecil ini, adik-adik bisa download dari deskripsi di bawah ya. Oke, juga bisa download ayat ini juga. Ayat yang luar biasa dari Ulangan 31 ayat 8a. Bisa di sini ya. Oke, selamat bermain bersama papa, mama, kakak, dan adik. Sampai di sini aktivitas kita. Nah, gimana Agnes? Setelah dengar firman Tuhan tadi, aku jadi pingin ikut sama Tuhan terus, Kak. Oh iya? Iya. Udah yakin? Yakin dong. Oh, kemanapun juga? Temanku juga. Mau ikut? Mau. Oke. Kita buktikan ya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik berjanji untuk mau tetap mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan